Sebelum menonton video ini jangan lupa di-subscribe, di-like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, saat ini, pemimpin aliansi Murim telah bernegosiasi dengan Suryong. Suryong mengutarakan permintaannya. Suryong mengatakan, kalau begitu, berikan saya posisi di aliansi Murim. Kalau memungkinkan, posisi dengan sedikit tanggung jawab, tapi kuasanya besar. Kala itu, pemimpin aliansi Murim menganggap permintaan Suryong tersebut sebagai ungkapan pengabdian pada aliansi Murim. Karena pemimpin aliansi Murim berpikir demikian, ia pun tertawa terbahak-bahak. Ia juga mengatakan, aliansi Murim selalu menyambut master sepertimu. Cepat kemasi barangmu dan ikut aku mengunjungi 5 akademi besar lain. Mendengar ucapan konyol dari pemimpin aliansi Murim, Suryong menyela ucapannya. Suryong berkata, apa maksud Anda? Bagaimana dengan Akademi Azure Dragon? Saya itu bermaksud untuk bekerja di aliansi dan juga di akademi. Maksud Suryong adalah menjadikan pekerjaan di aliansi Murim hanya sebagai pekerjaan sampingan. Mendengar ucapan Suryong seperti itu, sontak itu membuat pemimpin aliansi Murim mendadak menjadi kesal. Apa kau benar-benar tak tahu malu ya? Kau mau posisi di aliansi tanpa keluar dari Akademi Azure Dragon? Ucap kesal pemimpin aliansi Murim ke Suryong. Suryong langsung menanggapi. Ia berkata, lagi pula aliansi Murim takkan rugi sama sekali. Mendengar lagi ucapan Suryong barusan, itu membuat pemimpin aliansi Murim semakin dibuat kesal. Saking kesalnya, pemimpin aliansi Murim sampai menghentakkan kakinya. Ia juga berkata ke Suryong, sepertinya arogansimu karena ketenaran dan martial artmu yang remeh itu ya. Dan kemudian, pemimpin aliansi Murim mengeluarkan aura martial artnya untuk menekan Suryong. Ia juga melanjutkan ucapannya, mulai sekarang kau harus memperhatikan ucapanmu. Walaupun suasana sudah mulai tidak kondusif, tetapi Suryong masih tetap tenang. Suryong kembali berbicara, saya akan menjelaskan alasannya. Suryong pun menjelaskan alasannya. Cerita Suryong dimulai saat penyerangan di keluarga Namgong. Suryong berkata, 1. Saya tahu banyak sekali informasi yang sangat rahasia dari kultus darah. Saya mendapatkannya saat saya menginterogasi salah satu tetua kultus darah yang menyerang klan Namgong. Contoh rahasianya adalah apostel. 2. Saya membuat teknik balasan martial art milik kultus darah. Saya menjamin saya bisa melakukannya lebih baik dibanding Anda, dan beberapa tekniknya sudah saya buat. Mendengar hal kedua yang Suryong sebutkan, itu seketika membuat sudut alis mata pemimpin aliansi Murim mengerut dan sorot matanya menajam. Pemimpin aliansi Murim merespon perkataan Suryong. Ia mengatakan, teknik balasan, meski memungkinkan, dari mana kau mempelajari martial art? Kultus darah, apa kau mengambilnya setelah kau menghabisi sang tetua? Anda pasti sudah dengar isi pemakaman klan Namgong kan? Ucap Suryong, bertanya balik ke pemimpin aliansi Murim. Pemimpin aliansi Murim membenarkan pertanyaan Suryong. Suryong melanjutkan ucapannya, saya menemukan beberapa buku martial art yang ditinggalkan para anggota kultus darah. Klan Namgong tak pernah memberitahuku hal ini, sahut pemimpin aliansi Murim. Suryong menanggapinya lagi. Suryong mengatakan, wajar saja. Saya tak memberitahukannya. Pemimpin aliansi Murim bertanya kembali, apa kau mencurinya? Suryong menjawab, mencuri dari siapa? Kultus darah yang tewas, atau klan Namgong yang menghabisi mereka? Sebenarnya, Suryong hanya mengarang cerita saja. Di sana tak ada buku martial art yang dimaksud. Tapi, jika Suryong menulis semua teknik kultus darah yang ada di dalam kepalanya, isinya bisa jadi sebuah buku. Suryong melanjutkan ucapannya, jika Anda menerima tawarannya, saya akan membuat teknik balasan untuk teknik kultus darah yang kutahu, sekaligus yang dimiliki aliansi. Pertumpahan darah pun bisa diminimalkan sepenuhnya. Mendengar apa yang baru saja disampaikan Suryong, itu membuat pemimpin aliansi Murim menggeram. Namun, ia mencoba menahan amarahnya. Ia berkata lagi ke Suryong, itu menarik juga. Tidak memperdulikan ekspresi pemimpin aliansi Murim, Suryong berbicara lagi. Ia mengatakan, iya kan, saya ingin posisi chief instruktur. Dengan begitu, saya bisa mengajarkan teknik balasan pada anggota aliansi. Seketika, ekspresi wajah pemimpin aliansi menggelap. Urat wajahnya terlihat menonjol, menggambarkan kemarahan. Jangan gegabah. Lagi pula bagaimana kau membuktikan dirimu bukan agen rahasia kultus darah? Dan aku mempercayai firasatku. Tapi firasatku bilang mungkin kau memang bukan pengikut kultus darah. Tapi kau masih berkaitan dengan mereka. Setelah pemimpin aliansi Murim berkata begitu, aura membunuhnya mulai bergejolak tak karuan. Itu bagaikan dirinya siap untuk menghabisi Suryong kapan saja. Saat itu juga, merasakan energi membunuh dari pemimpin aliansi Murim begitu pekat.
Itu membuat Suryong terkejut. Akan kutanya sekali lagi, apa hubunganmu dengan kutus darah? Ucap lagi pemimpin aliansi Murim ke Suryong. Merasakan tekanan dari niat membunuh pemimpin aliansi Murim yang luar biasa, wajah Suryong pun mengeluarkan keringat dingin. Di dalam benaknya, Suryong berkata, niat membunuhnya tak bisa diremehkan. Tiba-tiba, dari luar ruangan, di mana Suryong dan pemimpin aliansi Murim berada, terdengar suara teriakan yang memanggil sang pemimpin aliansi Murim. Ternyata, suara panggilan itu berasal dari kepala sekolah Nogunsang, yang sudah tiba tepat waktu, di tengah-tengah situasi yang hampir kacau. Sembari memasuki ruangan tersebut, kepala sekolah Nogunsang berkata, pemimpin aliansi Murim, berhenti untuk pilih-pilih. Menyadari kepala sekolah Nogunsang yang hadir di tengah-tengah mereka berdua, itu membuat Suryong dan juga pemimpin aliansi Murim kaget. Di dalam hati, Suryong mengatakan, akhirnya aku masih bisa menikmati hari esok. Setelah itu, Sin berganti ke kediaman naga putih di mana para murid-murid Suryong berada. Saat itu terlihat waktu senja perlahan berganti dengan malam. Di sana terdengar suara obrolan. Kenapa dia tak datang ya? Jangan-jangan, dia telah dihajar oleh pemimpin aliansi Murim? Itu tidak mungkin. Ternyata obrolan itu berasal dari Won Kang, Soyuk, dan juga Wei Jicheon. Di saat yang sama, tiba-tiba, sebuah bintang jatuh terlihat di atas langit. Mereka semua melihatnya. Bergegas Won Kang dengan tampang yang sungguh-sungguh berdoa. Ia mengatakan, pemimpin aliansi, tolong tunjukkan adanya keadilan di Murim. Begitu juga dengan Wei Jicheon, ia juga memanjatkan doanya. Ia berkata, tapi tidak sampai menghancurkan tulang dan organnya, berikan saja dia rasa sakit yang pedih. Soyuk juga berdoa, isi doanya adalah, hajar dia seperti biasanya dia menghajar. Belum sempat doa Soyuk selesai, tiba-tiba ada suara yang berteriak. Ia mengatakan, astaga, dasar bodoh. Lalu, setiap punggung mereka terkena hantaman telapak tangan dari teknik es milik Yomin. Kalian kira pemimpin aliansi, ucap Yomin kesal, ke Won Kang, Soyuk dan juga Wei Jicheon, karena mereka mengharapkan Suryong yang adalah guru mereka sendiri, mengalami sedikit penderitaan. Tetapi Yomin tidak meneruskan ucapannya itu, dan Yomin memerintah mereka semua untuk segera berlatih. Hei, berlebihan sekali menggunakan teknik es ke kami. Protes Won Kang ke Yomin. Diam kau, balas Yomin ke Won Kang. Ternyata, di sana juga ada Bang Baekhyun. Melihat sedikit keributan tersebut, Bang Baekhyun berkata ke Sang Wong, mereka benar-benar sangat aktif ya. Sementara, Sang Wong yang mendengar ucapan Bang Baekhyun hanya mengeluarkan keringat dingin, tak tahu mau menjawab apa. Jujurlah saja, bilang saja mereka itu aneh, sahut Sang Wong ke Bang Baekhyun. Bang Baekhyun menanggapi, ia mengatakan, apa kau mengajakku ke sini untuk menunjukkan ini padaku? Sang Wong menjawab pertanyaan Bang Baekhyun. Sang Wong berkata, aku hanya ingin menunjukkan tempat ini, dan bicara berduaan saja denganmu. Aku sudah siap, sahut Bang Baekhyun, menantikan apa yang mau Sang Wong bicarakan. Jangan serius begitu, aku jadi malu, balas Sang Wong. Kemudian, Sang Wong mulai menceritakan apa yang terjadi sewaktu dirinya mengikuti festival Heavenly Martial 2 tahun lalu. Sang Wong menceritakan pada malam hari saat dirinya dan kelompoknya sedang minum-minum, dan dirinya didatangi seseorang. Dari situlah dirinya terkena mental, juga dirinya terkena penyimpangan energi. Kala itu, Sang Wong sudah tidak memperdulikan lagi tentang martial art. Ia hanya banyak makan untuk melampiaskan rasa traumanya. Dan dirinya juga menenggelamkan dirinya dalam perjudian. Dan kau sekarang sudah tidak apa-apa belajar martial art lagi kan? Tanya Bang Baekhyun ke Sang Wong. Sang Wong menjawab, ia mengatakan, ya begitulah, selain waktu yang terbuang sia-sia sih. Tak lama, lirikan mata mereka berdua saling bertemu, mengisyaratkan, mereka sama-sama penasaran dengan tingkat martial art mereka, siapa di antara mereka berdua yang lebih unggul. Tapi, kau mau ngapain selama liburan kali ini? Soalnya kan ini liburan terakhir kita. Ucap Sang Wong bertanya lagi ke Bang Baekhyun. Terakhir ya, ternyata tidak terasa sudah sampai sini, jawab Bang Baekhyun. Tiba-tiba Sang Wong berdiri, dan dengan sangat bersemangat, ia mengatakan, aku mau berlatih sangat keras karena kali ini akan jadi festival terakhirku. Maksudmu, festival Heavenly Martial? Tanya lagi Bang Baekhyun maksud yang diucapan Sang Wong. Sang Wong pun membenarkan apa yang dipikirkan Bang Baekhyun. Ia berkata, benar, akan kuhajar kali ini si bajigur Fistiran Cuil. Memahami niat temannya itu, di dalam benak Bang Baekhyun ia bergumam, apa mungkin? Sementara Sang Wong telah menyia-nyiakan waktu 2 tahunnya, sedangkan Cuil dia pasti semakin kuat. Namun Bang Baekhyun tidak mengutarakan apa yang dia pikirkan. Bang Baekhyun mengatakan ke Sang Wong,
Sepertinya kau tak akan bisa dilarangnya. Sang Wong pun membenarkan hal tersebut. Terus bagaimana denganmu? Kau mau ngapain selama liburan? Tanya Sang Wong ke Bang Baekhyun. Aku mau bersiap-siap untuk ujian masuk aliansi murim. Karena semua kelasku sudah selesai, di semester depan takkan banyak tugas untukku di akademi. Jawab Bang Baekhyun. Di saat mereka berdua asik ngobrol, terlihat juga sebuah kaki telah menunggangi punggung seseorang. Ternyata itu adalah Yeomin yang sedang melatih keseimbangannya di atas tubuh Soyuk, yang juga sedang melatih kekuatan, sekaligus ketahanan tubuhnya. Melihat cara berlatih Soyuk bersama Yeomin, Won Kang hanya tertawa geli melihat hal tersebut, sementara Wee Ji Cheon hanya terpelongok. Apa itu benar-benar keinginanmu? Atau hanya ingin memuaskan keinginan ibumu? Ucap Sang Wong, bertanya ke Bang Baekhyun. Bang Baekhyun menanggapi, ia berkata, Sang Wong, jangan bicara begitu. Ibuku sudah mendedikasikan hidupnya hanya untukku. Tapi, hidupmu bukan milik ibumu, sahut Sang Wong. Kau tahu apa? Balas Bang Baekhyun. Sang Wong, sudah 2 tahun kita tak bertemu. Aku dulu memang sering kesal, kesulitan karena ibuku. Lanjut jelas Bang Baekhyun ke Sang Wong. Dulu, sahut Sang Wong, bertanya maksud Bang Baekhyun. Tapi, aku sudah yakin dengan tujuanku sekarang, ucap Bang Baekhyun. Di saat yang sama, Yeomin yang sedang berlatih, kala itu ia merasakan serangan dadakan yang akan dilakukan rekan-rekannya. Benar saja, ternyata Won Kang bersama Wee Ji Cheon sedang menerjang Yeomin untuk mengganggu latihannya. Menyadari akan gangguan tersebut, seketika konsentrasi Yeomin terganggu, karena ia tiba-tiba terkejut, sementara bobot yang dirasakan Soyuk semakin berat karena hal tersebut. Bergegas Yeomin pun melompat, menghindari serangan yang dilakukan Won Kang dan Wee Ji Cheon. Karena Yeomin menghindar, itu berakibat sasaran Won Kang dan juga Wee Ji Cheon menghantam Soyuk yang berada di bawah. Kembali ke percakapan Sang Wong dan Bang Baekhyun. Sang Wong berkata lagi, entah kau sedang berpura-pura atau tidak, karena dari dulu kau pandai berpura-pura. Bang Baekhyun menanggapi ucapan Sang Wong dengan santai. Ia mengatakan, aku bersungguh-sungguh tahu, padahal kan jadi mata-mata sangat cocok untukmu. Sahut Sang Wong mengutarakan pendapatnya ke Bang Baekhyun. Sembari mengingat masa lalu mereka, Bang Baekhyun tertawa kecil, lalu ia berkata ke Sang Wong, kau selalu bilang padaku, bahwa setelah lulus nanti, aku akan jadi agen rahasia dan kau akan jadi bandit. Setelahnya, mereka berdua pun tertawa lepas, karena merasa lucu, perkara candaan mereka terdahulu. Melihat Bang Baekhyun dan Sang Wong tertawa, Won Kang menghampiri mereka. Terlihat juga Soyuk yang sedang kesakitan sambil diperhatikan Wee Ji Cheon yang berada di dekatnya. Akhirnya, mereka semua pun berkumpul untuk mengobrol bersama. Saat itu, Bang Baekhyun mengungkapkan keinginannya kepada mereka. Ia mengatakan, aku ingin jadi pemimpin aliansi murim, dan dia tak setuju. Pemimpin aliansi murim ya? Hebat sih, sahut Won Kang, sedikit tidak yakin tentang keinginan Bang Baekhyun. Namun, Yeomin mendukung cita-cita Bang Baekhyun. Ia mengatakan hal itu cocok untuk Bang Baekhyun. Wee Ji Cheon juga mengutarakan pendapatnya. Wee Ji Cheon berkata, jujur saja, pemimpin aliansi sekarang tak seperti orang ortodoks. Soyuk juga menambahkan, ia mengatakan, dia malah seperti kelompok kami. Mendengar apa yang diucapkan Soyuk, itu membuat Bang Baekhyun sedikit kaget. Bukankah itu aneh? Sahut Bang Baekhyun. Mendengar pertanyaan Bang Baekhyun, itu membuat Soyuk, Wee Ji Cheon, Won Kang, dan juga Yeomin menjadi kebingungan, tak mengerti. Kemudian, Bang Baekhyun menjelaskan pemikirannya. Ia mengatakan, aku tak bermaksud bilang seperti ini, tapi, banyak orang biasanya memandang aneh saat siswa akademi kita bilang, ingin menjadi pemimpin aliansi. Apanya yang aneh sih? Sahut Yeomin kembali bertanya ke Bang Baekhyun. Melihat Yeomin bertanya balik, Won Kang menambahkan pertanyaannya. Ia mengatakan, maksudmu siswa sini tak bisa jadi pemimpin aliansi? Memangnya susah ya? Lebih susah dibanding memenangkan festival Hanvenli Marshall. Sahut juga Soyuk, bermaksud bertanya ke Sang Wong. Entahlah, jawab singkat Sang Wong, tidak mengetahui tentang hal tersebut. Menyadari sikap Sang Wong, Won Kang, Yeomin, Soyuk, dan juga Wee Ji Cheon yang menganggap hal itu tidak berat, itu membuat Bang Baekhyun mengomentari mereka semua di dalam benaknya. Bang Baekhyun bergumam, kenapa ya mendengar mereka? Seakan-akan tak sesulit itu bagi siswa Akademi Azure Dragon menjadi pemimpin aliansi. Sang Wong pun menyadari bahwa sikap yang ditunjukkan teman-temannya itu membuat Bang Baekhyun memikirkannya. Tidak mau terlarut dengan pemikirannya sendiri, Bang Baekhyun kembali berbicara, namun belum sempat ia berbicara, Won Kang menyela. Ia mengatakan, mengenai pemimpin aliansi, saat awal aku melihatnya, kukira dia adalah ayahnya Soyuk.
Mendengar pendapat Won Kang seperti itu, mengenai sosok pemimpin aliansi Murim, Yao Min pun membenarkan, ia juga merasakan hal yang sama, seperti apa yang baru saja disampaikan Won Kang, sementara Wei Jichon hanya mengangguk. Soyuk yang mendengar pendapat teman-temannya itu, sontak saja menjadi sangat kesal. Soyuk pun memprotes pendapat teman-temannya, dengan kesal ia berkata, "Apa maksudmu? Margaku itu ya, dan marganya Yayul." Melihat sikap Soyuk yang seakan-akan menantang, Won Kang pun kesal. Ia juga berkata ke Soyuk, "Bajigur, kau juga selalu memanggilku Won Kang, dan itu bukan nama keluargaku." Mendengar ucapan Won Kang, itu membuat Yao Min menjadi sangat terkejut. Ia berkata ke Won Kang, kukira margamu Heyon." Mengetahui Yao Min juga salah sangka tentang marga keluarganya, Won Kang pun menjadi kesal ke Yao Min. "Astaga," sahut Won Kang. Melihat juga pertengkaran kecil teman-temannya, Sang Wong hanya tersenyum tipis, sembari menghela nafas. Lalu, Sang Wong mengatakan, "Ya, beginilah suasana di sini, tak ada senioritas." Bang Baekhyun menanggapi, ia berkata, "Tempat yang aneh sekali." Tiba-tiba, pintu gerbang kediaman naga putih terbuka. Di saat yang sama, ada suara yang mengatakan, "Kenapa kalian berisik sekali?" Ternyata, orang yang membuka pintu dan masuk, dia adalah Suryong. Melihat Suryong sudah kembali dan dengan kondisi baik-baik saja, itu membuat murid-murid Suryong senang, tapi ada juga yang terheran-heran. Murid yang terheran-heran itu adalah Won Kang. Sambil menghampiri Suryong dan melihat ke sana kemari kondisi Suryong, Won Kang berkata, "Master tak kena hajar oleh pemimpin aliansi? Cih, dia baik-baik saja." Padahal tampilannya begitu, ternyata dia lebih sabar ya. Padahal juga tadi aku sudah berdoa. Tingkah Won Kang yang seperti itu membuat Suryong sangat kesal, dan pada akhirnya Won Kang kena hantam tongkat naga hitam di kepalanya. "Siapa yang dihajar? Hah?" ucap kesal Suryong. Selepas ia telah memberi pelajaran ke Won Kang, dan Won Kang sudah terkapar dengan 3 benjolan di kepalanya yang saling menindih. Tak lama, Suryong pun melihat Bang Baekhyun berada di tempatnya. Suryong berkata, bukankah kau siswa tahun keempat?" Bang Baekhyun, sambil memberi salam hormat, Bang Baekhyun merespon ucapan Suryong. Ia dengan sopan berkata, "Sebuah kehormatan bertemu dengan Anda, Trustworthy Harmony Azure Dragon." Melihat sikap Bang Baekhyun yang sangat berpendidikan, di dalam benaknya Suryong, ia mengatakan, dia berbakat, cepat tanggap, cerdas, dan pintar bersosialisasi. Lalu, Suryong mengingat kembali apa yang pernah Nam Gongsu sampaikan. Waktu itu Nam Gongsu berkata, "Bang Baekhyun, dia memang serba bisa, tapi bakatnya lebih condong di bidang agen rahasia seperti seorang penyusup, memata-matai, dan manipulasi." Dengan bakat yang seperti itu, Bang Baekhyun sangat sempurna bagi Baek Suryong untuk ditempatkan di aliansi Murim. Setelah Suryong berpikiran seperti itu, dengan cepat ia langsung merangkul Bang Baekhyun. Ia juga mengatakan ke Bang Baekhyun, "Katanya kau mau gabung ke aliansi Murim setelah lulus." Sedikit canggung, karena sikap Suryong yang tiba-tiba mengakrabkan diri, Bang Baekhyun menanggapi. Ia mengatakan, "Itu benar sekali. Haruskah kita melakukan bimbingan karir?" tanya Suryong ke Bang Baekhyun. "Maaf, saya sudah memutuskan karir saya," jawab gugup Bang Baekhyun, menanggapi ucapan Suryong. Sambil mengajak Bang Baekhyun pergi bersamanya, dibarengi dengan niat yang licik, Suryong berkata lagi, "Tidak apa-apa kok, ini belum terlalu larut malam, ayo kita masuk ke dalam." Sedikit cemas, Bang Baekhyun mengatakan, "Apa? Kita mau membicarakan apa?" Melihat sikap gurunya yang aneh ke Bang Baekhyun, Won Kang bertanya. Ia mengatakan, "Ada apa dengannya?" Di saat itu, terlihat ekspresi Suryong memperlihatkan kelicikan yang sangat gelap. Menyadari ekspresi gurunya, sontak, hal itu membuat Sang Wong sangat ketakutan akan nasib Bang Baekhyun ke depannya. Sementara ekspresi Won Kang hanya datar, seperti tampang orang bodoh sambil melihati sikap gurunya itu. Scene berpindah di markas aliansi Murim. "Ini laporan investigasi yang Anda minta, pemimpin aliansi," ucap seseorang ke pemimpin aliansi Murim. Kemudian, berkas laporan itu pun dibaca oleh pemimpin aliansi Murim. Di laporan tersebut, terlihat ada foto Suryong, yang artinya, berkas yang sedang dibaca pemimpin aliansi Murim adalah data-data tentang Suryong. Ia langsung mengepalkan tangannya dan memukul berkas laporan tersebut. Di dalam benak pemimpin aliansi Murim setelah membaca catatan informasi tentang Suryong, ia baru menyadari bahwa Suryong yang bergelar Trustworthy Harmony Azure Dragon ternyata lebih hebat dibanding dengan rumornya. Ingatan pemimpin aliansi Murim kembali mengingat peristiwa sewaktu dia berada di perguruan Azure Dragon, di saat kepala sekolah Nogunsang sudah tiba sewaktu ia sedang beradu argumen dengan Suryong. Dikala itu, kepala sekolah Nogunsang bertanya ke pemimpin aliansi. Ia mengatakan, "Tadi ku dengar dari luar,
Kau menuduh instruktur Baek Suryong adalah mata-mata kultus darah ya? Hanya agak mencurigakan saja. Jawab sang pemimpin aliansi Murim. Dengan tenang kepala sekolah Nogunsang menanggapi kecurigaan pemimpin aliansi Murim terhadap Suryong. Ia berkata, aku akan mempertaruhkan kehormatanku, bahwa instruktur Baek Suryong tidak ada kaitannya dengan kultus darah. Benarkah? Sahut pemimpin aliansi Murim, sembari melirik ke arah wakilnya sang ahli strategi, Jaegal Sojun. Di dalam benaknya pemimpin aliansi, ia juga bergumam ke Jaegal Sojun, dengan mengatakan, inilah alasan aku menyuruhmu untuk menahannya. Mengerti akan lirikan sang pemimpin aliansi Murim, dengan agak canggung Jaegal Sojun berkata, saya juga setuju bahwa sang Trustworthy Harmony Azure Dragon bukanlah mata-mata. Kemudian, sambil mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya, Suryong berbicara. Saya punya alasan ketiga yang lupa saya sebutkan, alasan aliansi Murim takkan rugi sama sekali. Saya punya kekuatan menggerakkan 5 akademi besar lainnya. Apa Anda tahu benda ini? Lanjut ucap Suryong sambil memperlihatkan 2 emblem di tangannya, yang satu berwarna emas dan yang satunya lagi perunggu. Melihat benda-benda itu, sontak, membuat pemimpin aliansi Murim dan juga Jaegal Sojun kaget. Mereka juga mengetahui benda-benda itu dari mana. Yang satunya milik klan Sichuantang dan yang satunya lagi adalah token balas budi milik Flame King. Dijelaskan, Akademi White Tiger di Sichuan punya ikatan tak terelakkan dengan klan Tang, dan Flame King adalah kepala akademi di perguruan Vermilion Bird. Berarti Baek Suryong bisa mempengaruhi 2 akademi besar. Lalu Suryong kembali menambahkan, sambil menyimpan kembali kedua token tersebut, ia mengatakan, klan Namgung tak memberiku token, mereka bilang bersedia membantuku kapanpun aku membutuhkannya. Pemimpin aliansi, Anda masih merasa di posisi memberi keuntungan? Saya sebenarnya bukan pihak yang membutuhkan. Setelah Suryong berbicara seperti itu, ia pun menyeringai licik. Tiba-tiba, Suryong berkata lagi, yang membuat pemimpin aliansi dan Jaegal Sojun kaget. Suryong mengatakan, saya berubah pikiran. Begini, saya ingin posisi wakil pemimpin aliansi yang sedang kosong. Tak masuk, itu mustahil, sahut serempak pemimpin aliansi Murim dan Jaegal Sojun. Setelah itu, tatapan mereka semua saling menatap antara satu dan yang lainnya, antara tim Akademi Azure Dragon dan tim aliansi Murim. Ya sudah kalau begitu, saya pamit undur diri. Ucap lagi Suryong, sembari memberi salam hormat ke kepala sekolah Nogunsang karena Suryong berniat untuk pergi. Melihat Suryong yang mau pergi, itu membuat pemimpin aliansi Murim dan sang ahli strategi Jaegal Sojun terkejut lagi. Singkat cerita, ekspresi kepala sekolah Nogunsang menjadi sangat gembira. Ia tertawa senang, karena sesuatu hal yang sudah terjalin antara perguruan Azure Dragon dan aliansi Murim. Itu semua karena Baek Suryong. Kembali ke situasi pemimpin aliansi Murim saat ini, yang mengingat akan peristiwa tersebut, wajahnya terlihat sangat tidak senang akan hal itu. Dengan sangat kesal, pemimpin aliansi Murim bergumam, ia mengatakan, Baek Suryong. Aku juga tak bisa menghajarnya. Sin pun berpindah lagi, di kediaman Naga Putih, di mana saat ini Suryong berada. Saat itu Suryong mengajak masuk Bang Baekhyun ke ruangannya. Setelah mereka masuk, Suryong dengan ramah mempersilahkan Bang Baekhyun untuk duduk dan Bang Baekhyun pun menurut. Sekaligus ia melihat banyak tumpukan dokumen di atas meja kerja Suryong. Sembari duduk, di dalam benaknya Bang Baekhyun ia berpikir tentang Suryong. Ia mengatakan, katanya dia telah kecanduan kerja setara dengan instruktur Nam Gongsu. Tapi, kerjanya sebanyak ini padahal jam kerjanya sudah usai. Apa dia tidak pernah tidur? Seakan tahu apa yang dipikirkan Bang Baekhyun, Suryong berkata ke Bang Baekhyun, aku istirahat kok, tak usah khawatir. Mendengar Suryong berkata demikian, itu membuat Bang Baekhyun kaget. Lalu dengan sedikit canggung Bang Baekhyun menanggapi perkataan Suryong. Ia mengatakan, saya benar-benar sangat kagum. Martial art yang kuat, mengajar di akademi, dan mengajar siswa Anda sendiri. Bahkan 3 tubuh pun, itu takkan cukup bagi kebanyakan orang. Memperhatikan ekspresi dan perkataan Bang Baekhyun, Suryong menilainya, di dalam pemikiran Suryong ia menyimpulkan, berakting gugup, padahal dia tidak gugup, dan dengan lugas dia memberikan pujiannya. Katanya kepribadiannya membuat dia tak punya musuh. Sempurna sekali untuk menjadi agen rahasia. Setelah Suryong menilai kemampuan Bang Baekhyun, lalu ia mengatakan lulus ke Bang Baekhyun. Mendengar apa yang baru saja diucapkan Suryong, itu membuat Bang Baekhyun tak mengerti. Lupakan saja, aku cuma bergumam sendiri. Sahut Suryong merespon kebingungan Bang Baekhyun. Terus, apa rencana dan prioritasmu untuk ujian masuk aliansi? Tanya Suryong. Bang Baekhyun menjawab, ia mengatakan, saya bersiap untuk ujian perekrutan pasukan Heavenly Marshal. Mendengar jawaban yang baru saja disampaikan Bang Baekhyun, Suryong agak kaget. Suryong pun bertanya lagi. Ia mengatakan, tim Heavenly Marshal?
Bukannya Omniscient Bureau? Yang dimaksud dengan Omniscient Bureau adalah pasukan intel milik aliansi Murim. Benar. Apa ada masalah? Sahut Bang Baekhyun, bertanya balik ke Suryong. Suryong menanggapi, ia berkata, hanya terkejut saja. Karena sebahagian besar pasukan diisi siswa Akademi Heavenly Marshal, tak ada siswa sini yang masuk sana. Bang Baekhyun berkata lagi, saya sudah bersiap untuk ikut ujian 2 atau 3 kali. Suryong menanggapinya dengan bertanya, ia mengatakan, setelah masuk, apa yang akan kau lakukan? Dengan yakin Bang Baekhyun menjawab, saya akan bekerja keras untuk naik jabatan. Dari menjadi pemimpin tim Heavenly Marshal, pemimpin 5 departemen, sampai akhirnya menjadi pemimpin aliansi puncak. Seperti layaknya pemimpin aliansi Murim saat ini. Setelah mendengar semua ucapan Bang Baekhyun, seketika, ekspresi Suryong menjadi lebih serius. Dengan ada suara yang sedikit menekan, Suryong berkata ke Bang Baekhyun, jangan bohong, kau memang pandai berakting, tapi aktingmu tak mempan padaku. Begini, apa orang dengan tatapan sepertimu bisa dipercaya saat bilang ingin jadi pemimpin aliansi? Bang Baekhyun mencoba menanggapi ucapan Suryong, ia juga bertanya maksud Suryong. Ia mengatakan, apa yang salah dengan tatapan saya? Dengan tegas Suryong menjawab, tatapan yang memandang dunia dan dirinya sendiri secara objektif. Tak ada hasrat menggebu ataupun kegilaan di sana. Bahkan aku tidak merasakan ambisi darimu sama sekali. Mendengar jawaban tersebut, sontak itu membuat Bang Baekhyun tercengang dalam diamnya. Lalu, Suryong mengeluarkan sebuah buku dari balik bajunya. Dan kemudian, Suryong membacakan detail tentang Bang Baekhyun. Isinya begini. Bang Baekhyun, tahun lalu kau jadi ketua Dewan Siswa. Punya hubungan baik dengan rekanmu, dan kau sangat bertanggung jawab. Semuanya tahu akan hal itu, kau juga peka terhadap emosi dan perasaan orang lain. Senang memahami serta memanipulasi lingkungan sekitar. Dan kau sangat suka kegiatan mata-mata, manipulasi, dan informasi. Menurutku, ini baru Bang Baekhyun yang asli. Itulah yang dikatakan Suryong sembari menutup buku catatannya. Mendengar informasi tersebut, Bang Baekhyun menyahut. Wah, itu detail sekali ya. Saya memang tertarik dengan bidang tersebut. Mendengar keterus-terangan Bang Baekhyun, Suryong sudah menduganya. Suryong pun bertanya lagi ke Bang Baekhyun. Kau benar-benar mau jadi pemimpin aliansi? Kenapa kau menginginkan jabatan menyebalkan itu? Mendengar pertanyaan Suryong dengan ekspresi seperti menyepelekan jabatan tersebut, itu membuat Bang Baekhyun menjadi semakin bingung. Ia berkata, jabatan pemimpin aliansi Murim. Menyebalkan? Dan kemudian, terlihat Bang Baekhyun sedikit menyeringai. Namun tak lama, ia tidak bisa menahan hasrat tertawanya. Dan pada akhirnya Bang Baekhyun pun tertawa terbahak-bahak karena perkataan Suryong. Melihat sikap Bang Baekhyun yang begitu, itu membuat Suryong menjadi bertanya-tanya sendiri kenapa Bang Baekhyun begitu. Setelah Bang Baekhyun berhenti tertawa, ia melanjutkan perkataannya. Ia mengatakan, Anda mungkin tidak percaya, tapi, saya benar-benar ingin menjadi pemimpin aliansi Murim. Suryong menanggapi, ia berkata, baiklah, anggap saja begitu. Terus kenapa kau memilih masuk akademi ini? Kan jauh lebih mudah kalau kau masuk Akademi Heavenly Marshal, kau cukup berbakat kok. Ada alasan pribadi, sahut Bang Baekhyun. Aku tak bisa membantu, kalau kau tak mau menjelaskan masalahnya. Sahut juga Suryong sambil mengetuk-ngetuk buku catatannya dengan jarinya berkali-kali. Bang Baekhyun bertanya, Anda mau membantu saya? Suryong menanggapi, ia mengatakan, aku bisa menempatkanmu di aliansi Murim dan memasukkanmu ke tim Heavenly Marshal atau Omniscient Bureau, sesukamu. Di sela obrolan Suryong dan Bang Baekhyun, terlihat ada seseorang dengan energi dinginnya sedang mendekati kediaman naga putih. Tidak mungkin. Tes masuk aliansi Murim terkenal tak mungkin ditembus lewat koneksi. Bantah Bang Baekhyun, tak mempercayai apa yang Suryong ucapkan sebelumnya. Suryong menanggapi ketidakyakinan Bang Baekhyun. Ia mengatakan, namun ada pengecualian, misalnya, pejabat setingkat ketua departemen merekomendasikan. Di situasi seseorang yang akan memasuki kediaman naga putih, langkah-langkahnya terlihat meninggalkan jejak membeku. Maksud Anda, melalui koneksi pemimpin aliansi? Tanya lagi Bang Baekhyun. Jadi, kau sudah mau jujur pada sesi kali ini? Sahut Suryong balik bertanya. Dan pada akhirnya orang yang mendekati kediaman naga putih telah sampai di depan pintu. Dan ia telah bertemu Sangwon yang pada saat itu dirinya sedang menyapu. Melihat orang tersebut, seketika ekspresi Sangwon terlihat kaget dan sedikit cemas. Kembali ke perbincangan Suryong dan Bang Baekhyun. Bang Baekhyun mengatakan, kenapa Anda mau untuk membantu saya? Tidak mungkin gratis kan? Suryong merespon pertanyaan Bang Baekhyun. Ia berkata, cepat tanggap, sesuai dugaan. Aku ingin kau jadi mata-mata dan telingaku di sana. Mendengar keinginan Suryong itu, sontak, itu membuat Bang Baekhyun sangat terkejut. Saking terkejutnya,
Itu membuat Bang Baekhyun berdiri dari tempat duduknya. Ia juga berkata, "Anda ingin saya jadi mata-mata di tim Heavenly Marshal?" Melihat sikap Bang Baekhyun yang sangat terkejut, di dalam benak Suryong, ia bergumam. Tugas ini sesuai seleranya. Suryong kembali melanjutkan perkataannya. "Tak akan bahaya kok. Aku cuma membuat koneksi agar tahu kondisi internal di sana." Mendengar fakta tersebut, ekspresi Bang Baekhyun tiba-tiba tak bersemangat, ia juga menghela nafasnya. Melihat sikap Bang Baekhyun yang demikian, Suryong berpikir bahwa Bang Baekhyun merasa murung karena misinya tak berbahaya. Tingkah Bang Baekhyun yang begitu, itu di luar dugaan Suryong. "Yah, kau sendiri tahu, butuh kepercayaan tinggi di bidang ini. Karenanya aku bertanya alasanmu terobsesi jadi pemimpin aliansi." Lanjut ucap Suryong ke Bang Baekhyun. Tiba-tiba, orang yang tadi akan memasuki kediaman naga putih, sekarang sudah berada di ruangan Suryong. "Permisi," sapa wanita tersebut, yang ternyata dia adalah ibu dari Bang Baekhyun, yang juga pernah ditemui Suryong, dan ia adalah ketua wali murid seluruh orang tua murid di Akademi Azure Dragon. "Lama tak jumpa, Instruktur Baek Suryong. Maaf datang larut begini, saya khawatir karena putra saya belum pulang." Lanjut ucap ibu Bang Baekhyun. Melihat ibunya Bang Baekhyun datang berkunjung ke tempatnya, seketika itu membuat Suryong kaget, begitu juga dengan Bang Baekhyun. Ia pun dengan cepat berdiri. Suryong juga mengatakan, "Ah, tidak apa-apa, silahkan duduk dulu." Sang ibu pun duduk bersama putranya. Saat itu ekspresi Bang Baekhyun sama sekali tidak ada ceria-cerianya. Tidak juga berakting, dia hanya diam. Setelah duduk, ibu Bang Baekhyun berkata ke Suryong, "Saya tak sengaja dengar pembicaraan Anda." Setelah ibu Bang Baekhyun berkata seperti itu, ekspresinya pun berubah menjadi sedikit menggelap, dan dengan ada suara yang menekan, ibu Bang Baekhyun melanjutkan ucapannya. Ia mengatakan, "Hyun, saya suatu hari akan jadi pemimpin aliansi Murim. Saya membesarkannya agar tak kurang apapun. Dari martial art, kepribadian, dan juga yang lainnya." Melihat sikap ibunya Bang Baekhyun yang marah, di dalam benak Suryong ia bergumam, "Sial. Jadi, aku harus meyakinkan ibunya, bukan anaknya." Setelah Suryong berpikir begitu, ia menanggapi ucapan ibu Bang Baekhyun. Ia berbicara, "Saya juga merasa dia sangat menonjol." Mendengar lagi ucapan Suryong, seketika, sorot mata ibu Bang Baekhyun melototi Suryong, ia juga berkata, "Karenanya Hyun harus masuk tim Heavenly Marshal. Di sanalah tempat terbaik mengumpulkan prestasi untuk menjadi pemimpin aliansi." Tidak menghiraukan kemarahan sang ibu, Suryong menanggapi lagi ucapannya. Suryong berkata, "Tapi, sifat teritorial tim tersebut tak mudah dihadapi." Sambil mendebrak meja kerja Suryong, bersama energi esnya yang meluap, dengan kesal ibu Bang Baekhyun mengatakan, "Dia pasti bisa menghadapinya, karena dia adalah anak yang akan jadi pemimpin aliansi Murim." Menyadari sikapnya sudah berlebihan, ibu Bang Baekhyun pun menurunkan tensinya. "Maafkan saya terkadang sangat menggebu-gebu saat membicarakan Hyun." "Tidak apa-apa," sahut Suryong. Di dalam pikiran Suryong, setelah melihat sikap ibunya Bang Baekhyun yang tiba-tiba melonjak, ia menilai bahwa kondisinya benar-benar tidak normal. Melihat sikap ibunya yang begitu, Bang Baekhyun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya diam, cemas, dan tidak bisa berbicara apapun, hanya bisa memperhatikan sikap ibunya itu. Setelahnya, ibu Bang Baekhyun memberikan Suryong sekantung kecil uang. "Ini adalah tanda kecil ketulusan saya," ucap ibu Bang Baekhyun ke Suryong. "Jika Anda membantu kami, tak akan saya lupakan jasa Anda." Lanjut ucap sang ibu ke Suryong. Melihat Bang Baekhyun sedari tadi hanya diam, Suryong pun bertanya, "Bang Baekhyun, kenapa kau diam saja?" Bang Baekhyun pun menjawab, ia mengatakan, "Saya setuju dengan perkataan ibu saya." Ibu Bang Baekhyun melanjutkan perkataannya, "Saya tahu tujuan Anda. Anda ingin Hyun jadi mata-mata di tim Omniscient Bureau." Setelah itu, ibu Bang Baekhyun berteriak sembari berlutut ke Suryong. Ia mengatakan, "Lebih baik Anda mengirimnya ke tim martial arts saja. Dia bisa memberikan informasi di tim tersebut." Melihat apa yang dilakukan ibu Bang Baekhyun, itu membuat Suryong sangat terkejut. Suryong juga berkata, "Kenapa Anda begini? Sepertinya ada kesalahpahaman. Saya menyarankan tim Omniscient Bureau karena dia lebih cocok." Tak mau mendengar penjelasan Suryong, dengan ekspresinya yang tiba-tiba kesal ke Bang Baekhyun, ia berkata, "Tunggu apa lagi? Cepat sujud kepada beliau." Melihat tingkah ibunya itu, Bang Baekhyun hanya menahan kesalnya dan menurut. Ia juga mengeluarkan keringat dingin karena takut bercampur malu. Lalu sang ibu mengatakan ke Suryong, "Tolong, saya mohon kirim Hyun ke tim Heavenly Marshal. Putra saya harus jadi pemimpin aliansi." Setelah ibunya Bang Baekhyun berkata begitu dengan suara yang meninggi, Suryong hanya memegang jidatnya, sembari bergumam, "Menjijikan sekali." Dan kemudian, Suryong mengambil tindakan, ia mendekati ibunya Bang Baekhyun. Ia berkata,
Bagaimana kalau Anda sendiri yang jadi pemimpin aliansi Murim? Saya akan memberi posisi di tim Heavenly Marshal untuk Anda. Mendengar perkataan Suryong, itu membuat ibunya Bang Baekhyun kaget. Apa maksud Anda? Ini sangat tidak sopan, sahut ibu Bang Baekhyun ke Suryong. Suryong pun membalasnya dengan mengatakan, Andalah yang tidak sopan. Jangan memaksakan keinginan Anda ke anak, karena itu sama saja dengan tindak kekerasan. Tidak terima dengan ucapan Suryong, ibunya Bang Baekhyun langsung menanggapi, dengan nada yang tinggi sambil melihat ke arah anaknya. Ia berkata, memaksa? Hyun dari dulu ingin menjadi pemimpin aliansi Murim. Iya kan? Tanpa bisa melawan apalagi membantah perkataan ibunya, Bang Baekhyun hanya bisa membenarkan apa yang ibunya mau. Tiba-tiba, ekspresi ibunya Bang Baekhyun berubah, amarah sudah merasuki dirinya. Ia berkata lagi ke Suryong, Aku mengerti sekarang. Kaulah yang mengecoh anakku kan? Selanjutnya, dengan energi esnya yang meluap-luap seakan-akan mau meledak saat itu juga, ibu Bang Baekhyun berteriak ke Suryong. Ia mengatakan, beraninya kau mau membuat anakku cuma jadi mata-mata. Melihat sang ibu murka, Bang Baekhyun pun mencoba menenangkan ibunya. Ibu, bukan begitu, ucap Bang Baekhyun ke sang ibu. Diam kau. Kalau tak mau melihatku mati, bentak sang ibu ke Bang Baekhyun. Tak ada yang bisa merebut anakku dariku. Lanjut teriak ibunya Bang Baekhyun ke Suryong, dengan energi esnya yang meluap-luap, siap untuk dilepaskan. Melihat ibunya sudah menggila, tak bisa lagi mengontrol amarahnya, Bang Baekhyun hanya terdiam sembari ketakutan. Melihat sikap yang ditunjukkan Bang Baekhyun, Suryong berpikir, ia menyadari bahwa Bang Baekhyun tidak bisa menentang ibunya, karena alasan ini. Tingkah Anda benar-benar tak normal. Sejak kapan Anda mengalami deviasi Ki? Ucap Suryong, bertanya ke ibunya Bang Baekhyun sembari memegangi kepalanya sendiri dan menghela nafas. Mengapa Suryong berbicara begitu? Itu karena Suryong telah mengambil kesimpulan setelah memperhatikan sikap dan tindakan ibunya Bang Baekhyun. Dari ciri-ciri yang terlihat, Suryong bergumam, sepertinya ini berlangsung secara perlahan dalam waktu yang lama. Obsesi terhadap anaknya telah memperburuk deviasinya. Begitu pula deviasi Ki juga memperburuk obsesinya, siklus negatif tersebut terus berulang pada dirinya. Kembali ke situasi ibunya Bang Baekhyun. Kala itu, ibunya Bang Baekhyun akan menyerang Suryong karena ia tidak bisa menahan gejolak emosinya. Melihat tindakan yang dilakukan ibunya, Bang Baekhyun pun terkejut dan berteriak memanggil ibunya. Menyadari akan diserang oleh ibunya Bang Baekhyun dengan teknik es, Suryong juga mengambil tindakan. Dengan gerakan yang terlihat sangat lembut, Suryong menggerakkan tangannya dengan mengeluarkan sedikit teknik es yang sama. Halhasil, serangan ibunya Bang Baekhyun tak satu pun dapat mengenai Suryong. Karena dengan sangat mudah, Suryong dapat menepis setiap pukulan ibunya Bang Baekhyun. Menyadari juga, energi yang dikeluarkan Suryong untuk menghalau setiap serangannya, itu membuat ibunya Bang Baekhyun sangat terkejut. Karena teknik yang dikeluarkan Suryong juga teknik es yang sama dengannya. Tidurlah untuk sekarang, ucap Suryong lagi, sembari dengan sangat cepat telah berpindah posisi ke belakang ibunya Bang Baekhyun. Setelahnya, Suryong langsung menekan titik kesadaran ibunya Bang Baekhyun dengan 2 jari, tepat di lehernya. Seketika, ibunya Bang Baekhyun pun langsung tidak sadarkan diri, dan terjatuh tepat di pangkuan Bang Baekhyun. Melihat kondisi ibunya seperti itu membuat Bang Baekhyun menjadi sangat panik. Dengan panik Bang Baekhyun bertanya ke Suryong, ia mengatakan, Instruktur, ada apa ini? Sembari menghela nafasnya, Suryong menjawab, sepertinya kau tak tahu bahwa ibumu mengalami deviasi Ki. Bang Baekhyun menanggapi perkataan Suryong, ia berkata, saya memang merasa obsesi ibu saya akhir-akhir ini memang makin memburuk, ya? Mungkin dia sendiri pun tak menyadarinya, sahut Suryong. Di pikirannya Suryong, ia beranggapan untungnya deviasi Ki yang dialami ibunya Bang Baekhyun belum terlalu parah, seperti halnya penyihir di lembah Durjana. Kau beruntung sih, karena kalau dibiarkan beberapa bulan lagi, ini pasti sudah tak tertolong. Dan aku juga ahli dalam mengobati deviasi Ki. Lanjut ucap Suryong sembari mengobati ibunya Bang Baekhyun. Beberapa waktu kemudian, Suryong terlihat sedikit kelelahan, karena sudah mengobati ibunya Bang Baekhyun. Sambil mengusap keringatnya Suryong berkata, kondisi kritisnya sekarang sudah terlewati. Lalu, Suryong memberikan instruksi ke Bang Baekhyun yang sedang menggendong ibunya. Suryong mengatakan, berikan obat pemulihan energi, dan setelah istirahat beberapa hari, kondisi ibumu akan membaik. Mendengar hal tersebut, Bang Baekhyun langsung mengucapkan terima kasihnya ke Suryong. Ini bukan hal yang besar. Pulanglah, ini sudah larut, dan jaga ibumu dengan baik. Balas Suryong sambil melambai-lambaikan lengannya, memberikan isyarat untuk Bang Baekhyun cepat pulang. Mengerti maksud yang disampaikan Suryong, Bang Baekhyun pun segera mematuhinya. Setelah itu, Bang Baekhyun pun melangkah pergi. Perlahan, langkah Bang Baekhyun seperti menunjukkan sebuah keyakinan.
Sebelum langkah Bang Baekhyun semakin menjauh. Dengan keputusan yang sudah benar-benar yakin, ia berkata ke Suryong. Instruktur, saya akan masuk Omniscient Bureau. Saya akan berusaha untuk meyakinkan ibu saya. Dan keesokan harinya, masih di kediaman Naga Putih, tempatnya Suryong bersama murid-muridnya berada. Terlihat di tempat latihan, daun-daun bertebangan tak tentu arah. Kala itu, di sana para murid-murid Suryong sudah terkapar tidak berdaya, karena latihan yang dilakukan mereka. Melihat murid-muridnya yang payah, Suryong mengatakan, Kalian berleha-leha ya, karena sebentar lagi liburan. Kalian bersemangat karena mau liburan kan? Padahal hasil ujian kalian buruk sekali. Mendengar tuduhan tersebut dari guru mereka, itu membuat Yeomin angkat bicara. Ia berkata ke Suryong, tapi, Master sendiri yang bilang untuk menggunakan segala cara saat ujian. Mendengar juga apa yang disampaikan Yeomin ke Suryong, itu membuat keempat murid Suryong yang lain ikut membenarkan. Mereka mengatakan, benar, kami akan cuma mengikuti ajaran Master. Penjaga serigala lama-lama ikut melolong. Mendengar apa yang baru saja dikatakan kelima muridnya, itu membuat Suryong menjadi sangat jengkel. Dengan mengeluarkan sedikit aura martial art-nya, Suryong berkata lagi, dasar bodoh, tundukkan kepala kalian ke lantai. Setelah Suryong memerintahkan murid-muridnya untuk menundukkan kepala, barulah terdengar suara tongkat menghantam kepala seseorang. Ternyata yang terkena pukulan tersebut adalah Won Kang. Ah, ya, bilang apa tadi? Ya, kerja bagus. Ada yang sangat kreatif sampai aku tidak bisa menduganya. Ucap Suryong, selepas memberikan Won Kang hukuman. Berikutnya, dengan masih merasa jengkel, Suryong berkata lagi ke keempat murid-muridnya yang lain. Suryong mengatakan, pada akhirnya, tak ada yang berhasil untuk menuntaskan misi. Meski itu sudah mengacaukan seluruh akademi. Mendengar juga apa yang baru saja disampaikan Suryong, itu membuat Sangwon, Soyuk, Yeomin, dan juga Wijicheon menjadi gemetar ketakutan. Kalian pasti sudah siap, kan? Lanjut ucap Suryong, sembari memberikan tekanan ke keempat murid-muridnya itu, melihat ekspresi guru mereka yang sangat menyeramkan kalau lagi marah, itu membuat Wijicheon, Soyuk, Sangwon dan juga Yeomin semakin lebih ketakutan lagi. Sialan, akhirnya sama saja. Serangan hajar Baek Suryong nomor 138. Teriak Won Kang, memberi aba-aba untuk menyerang Suryong. Mendengar kode yang baru saja diteriakan Won Kang, ia seketika merasa aneh dan curiga. Penjelasan, di Korea angka puluhan yang di belakangnya ada angka 8. Penyebutannya selalu diberi angka 18 atau sispal, yang punya kesamaan bunyi dengan sibal. Artinya umpatan seperti anjing, atau bajigur, dan juga umpatan buruk lainnya. Setelah Won Kang memberikan kode, dengan serempak mereka berlima membuat formasi penyerangan dan tanpa ragu langsung menyerang Suryong. Menyadari serangan tersebut, sesaat Suryong hanya berdiri diam dan mengamati setiap pergerakan mereka. Dengan ekspresi yang menggelap menyeramkan, sambil menyeringai seperti seorang psikopat, dengan cepat tubuh Suryong menghilang dari tempatnya, pergerakannya sangat cepat, sampai-sampai tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Dan setelah itu, terdengar suara teriakan yang sangat pedih dari kelima murid-murid Suryong. Tak terasa, sore hari pun menjelang. Sambil menginjak punggung Soyuk, Suryong berkata, beberapa hari lagi sudah liburan. Apa kalian sudah punya rencana? Mendengar guru mereka bertanya, walau dengan keadaan yang sudah tak kuat lagi, mereka masih bisa menjawab. Soyuk mengatakan, dia akan pulang ke gunung. Kalau Won Kang, ia akan pulang kampung juga, karena ayahnya sudah mewanti-wantinya terlebih dahulu. Kalau nanti waktu libur sudah tiba, ia harus pulang. Begitu juga dengan Sangwon, ia juga sudah disuruh pulang oleh ayahnya, sang pemilik rumah dagang, Naga Emas. Sementara Yeomin, ia mengatakan bahwa dirinya tidak ada rencana dan dirinya akan tetap di kediaman Naga Putih dan terus berlatih saja. Dan Wijicheon, dengan sedikit canggung, ia mengutarakan kegiatan yang akan dilakukannya. Wijicheon mengatakan bahwa dirinya akan ke tempat pelatihan Serikat Peneliti Ilmu Berpedang yang diketuai oleh Yuiran selama sebulan penuh. Mendengar hal tersebut, tentu saja itu membuat Won Kang, Sangwon begitu juga dengan Soyuk menjadi sangat dongkol ke Wijicheon. Mereka berkata, dasar bajigur, cuma kau yang bisa menikmati masa muda. Aku mendukung kisah percintaanmu. Anjir, sementara aku cuma punya para hiung berkeringat. Sembari menyimpan tongkat naga hitamnya, dengan tenang Suryong juga mengatakan bahwa selama liburan ini, dirinya tidak ada di akademi. Mendengar berita tersebut, murid-murid Suryong bertanya-tanya kenapa bisa begitu. Namun Suryong tidak bisa mengatakannya dia akan kemana dan berbuat apa. Sorot mata Suryong menajam, di dalam benaknya ia berkata bahwa dirinya akan menjadi instruktur di aliansi Murim. Setelah itu, Suryong memerintahkan kepada semua muridnya untuk segera masuk ke dalam rumah dan beristirahat. Scene pun berganti. Kala itu, terlihat ekspresi pemimpin aliansi Murim memperlihatkan kekesalan. Sambil menghela nafasnya, ia berkata, aku akan jujur padamu.
Aku sudah mengerahkan seluruh informan aliansi Murim untuk mencari informasimu. Ternyata, lawan bicara sang pemimpin aliansi Murim adalah Suryong. Yah, sudah kuduga sih. Dan hasilnya? Sahut Suryong bertanya balik ke pemimpin aliansi Murim. Pemimpin aliansi Murim menjelaskan. Aliansi Murim mengkonfirmasi bahwa Baek Suryong benar-benar memiliki token balas budi klan Sichuan Tang dan Flame King. Namun di dalam benak pemimpin aliansi, ia masih meragukan bahwa Suryong juga telah mendapatkan token penyelamat nyawa dari klan Namgong. Lalu, mereka juga mengkonfirmasi bahwa Baek Suryong membaca buku kultus darah dan menemukan kelemahan yang bahkan tidak diketahui oleh si serba tahu sewaktu Suryong berada di klan Namgong. Kalau hal ini di dalam pemikiran pemimpin aliansi Murim, dia agak meyakininya. Tapi, yang paling mengejutkan sang pemimpin aliansi Murim adalah koneksi Baek Suryong dengan Istana Kekaisaran, yaitu dengan sang Perdana Menteri Gong Sonsu, yang adalah murid paling tua di antara murid-murid Suryong. Katanya, keuangan Akademi Azur Dragon membaik setelah dukungan Istana Kekaisaran. Lanjut gumam pemimpin aliansi Murim sembari memandangi Suryong. Melihat ekspresi pemimpin aliansi Murim seperti itu ke Suryong, Jaegal Sojin menegurnya pelan. Meski rumor di Murim seringkali dilebih-lebihkan, tapi rumormu rasanya justru terasa kurang dibanding aslinya. Pikir lagi pemimpin aliansi tentang Suryong. Begitulah yang dijawab oleh pemimpin aliansi Murim tentang informasi yang diterimanya tentang Suryong. Jadi, apa Anda sudah dapat kesimpulan? Tanya lagi Suryong ke pemimpin aliansi Murim tentang tanggapannya terkait keputusan mereka. Mendengar pertanyaan Suryong, itu membuat pemimpin aliansi dan Jaegal Sojin saling pandang dan saling menganggukkan kepala. Mereka berkata, aliansi Murim menawarkan kerjasama setara dengan Akademi Azur Dragon, dan kami juga menawarkan posisi Chief Instruktur padamu. Mendengar keputusan resmi dari aliansi Murim, Suryong menanggapi, ia mengatakan, Chief Instruktur, saya kan meminta posisi wakil pemimpin aliansi. Terkait permintaan Suryong yang ingin menjadi wakil pemimpin aliansi Murim, itu membuat pemimpin aliansi menggelengkan kepala. Ia berkata ke Suryong, itu mustahil, karena aku tidak bisa memutuskannya sendiri. Mendengar hal tersebut Suryong pun memahaminya. Di dalam benak Suryong, ia juga tidak terlalu menginginkannya, karena waktu ia mengutarakan niatnya dulu, itu hanya asal ucap saja. Kemudian, dengan ekspresinya yang ceria, Suryong mengutarakan untuk membuat kesepakatan yang lain. Ia mengatakan, mulai tahun ini, terimalah calon alumni Akademi Azur Dragon untuk magang di aliansi Murim. Mendengar lagi permintaan dari Suryong, itu seketika membuat pemimpin aliansi Murim menjadi sangat kesal. Saking kesalnya, itu sampai-sampai membuat dirinya berdiri, juga mencakar meja dan mengumpat ke Suryong. Kalau tidak mau, itu sayang sekali. Sahut Suryong. Sementara Jaegal Sojin yang masih bisa berpikir jernih bertanya balik ke Suryong, ia mengatakan, Anda ingin agar kami mempekerjakan murid-murid Anda? Suryong menjawab, saya tak berharap mereka dijadikan karyawan tetap. Saya hanya ingin mereka dapat peluang yang adil. Mendengar jawaban Suryong, Jaegal Sojin mengangguk, lalu ia berkata, kami bisa mempertimbang. Seketika, omongan Jaegal Sojin langsung disela Suryong. Ia mengatakan, baiklah, saya anggap itu sebagai persetujuan. Satu lagi. Lanjut ucap Suryong, sambil mengangkat kedua jarinya. Mendengar ada lagi yang akan Suryong minta, itu membuat Jaegal Sojin sedikit kaget dan cemas di saat yang sama. Suryong mengatakan maksudnya, Chief Instruktur punya kedudukan setara dengan komandan divisi. Jadi saya juga punya hak merekrut anggota aliansi kan? Kalau begitu, saya mau menempatkan rekrutan saya di grup Omniscient Bureau. Ada seorang siswa yang sangat cerdas yang akan lulus tahun ini. Mendengar hal tersebut, di dalam benak pemimpin aliansi Murim dan juga Jaegal Sojin berkata bahwa Suryong belak-belakan mau menanam orang di aliansi. Dan kemudian Jaegal Sojin sambil melirik ke pemimpin aliansi Murim menyampaikan pesan melalui telepati. Ia mengatakan, yah, lebih baik begini daripada sembunyi-sembunyi sih. Baiklah, tapi, dia akan tersingkir kalau ternyata tak memiliki kemampuan, ucap pemimpin aliansi, menjawab permintaan Suryong tadi. Suryong pun tidak bermasalah akan keputusan tersebut. Di dalam benak Suryong ia bergumam tentang Bang Baekhyun. Ia berkata, dia harus mengatasi sifat teritorial mereka sendiri nanti. Suryong berbicara lagi, ia mengatakan ke pemimpin aliansi, kalau begitu, kita harus memberikan pengumuman resmi saat upacara akhir semester mendatang. Mendengar perkataan Suryong, pemimpin aliansi tidak mempermasalahkan. Lalu, Suryong melanjutkan perkataannya. Baiklah, kalau begitu saya akan mendiskusikan detailnya dengan kepala akademi. Setelah Suryong berkata demikian, ia merasa bingung. Perkara pemimpin aliansi Murim dan Jaegal Sojin tiba-tiba mereka berdua saling pandang lagi. Begini, di aliansi Murim ada banyak yang meragukan kemampuanmu, ucap pemimpin aliansi Murim ke Suryong. Kemudian, Jaegal Sojin menambahkan, ia mengatakan, memang tak akan ada yang berani menentang langsung keputusan pemimpin aliansi Murim, tapi
Setelah Jaegal Sojin berkata begitu, ia langsung disela oleh pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi berkata, mungkin para bawahan komandan divisi ataupun para kapten tim mereka akan memberikan berbagai alasan untuk menolak panduan martial artmu. Mendengar penjelasan tersebut, itu seketika membuat ekspresi Suryong menjadi agak kesal dan Suryong juga menghela nafas karena kekesalannya. Saya paham maksud Anda. Lalu saya harus melakukan apa? Tanya Suryong. Pemimpin aliansi Murim menjawab. Ia berkata, bagaimana kalau kau mendemonstrasikan sebuah pertarungan dengan kapten tim pasukan di pasukan Heavenly Marshal? Saat upacara penutupan nanti, kapten tim pasukan Heavenly Marshal, siapa? Tanya Suryong lagi. Pemimpin aliansi menjawab lagi. Namanya Jo Chung Sang. Dia dikenal dengan julukan Monhua Sword Nobel. Arti Monhua Sword Nobel adalah pedang mulia Monhua. Jaegal Sojin menambahkan penjelasan. Ia mengatakan, dia adalah murid pemimpin sekte Monhua, alumni Akademi Heavenly Marshal terbaik seangkatannya 10 tahun yang lalu. Sambil berbicara demikian, di dalam benaknya Jaegal Sojin ia beranggapan pasti sang Trustworthy Harmony Azure Dragon takkan bisa melawan orang tersebut dengan mudah. Bahkan di usianya sekarang, dia berada di antara 100 master hebat. Dia juga bisa dipastikan suatu hari akan menjadi salah satu dari 10 Supreme Martial Art. Murid pemimpin sekte Monhua juga alumni teratas di Akademi Heavenly Marshal. Mendengar penjelasan tentang orang yang bernama Jo Sung Sang yang akan menjadi lawan bertarungnya, seketika, Suryong merasakan keseruan, dan ia sangat antusias untuk melakukan duel tersebut. Dengan tatapan yang sangat serius, Suryong mengatakan, ini akan menjadi upacara penutupan akhir semester yang tak terlupakan. Begitu juga dengan pemimpin aliansi Murim, ia juga berkata, kami juga sangat bersemangat akan hal tersebut. Dan begitulah duel persahabatan antara Monhua Sword Nobel dan Trustworthy Harmony Azure Dragon telah diputuskan. Singkat cerita beberapa waktu pun telah berlalu. Scene berganti, sebelum upacara penutupan, sebelum duel terjadi. Saat ini ada Nam Gongsu. Terlihat ekspresi Nam Gongsu agak kesal, karena ia merasa terganggu. Kala itu ia sedang mengeluarkan sesuatu dari dalam saku bajunya. Dan itu adalah sekantung uang. Lalu ia meletakkannya bersama setumpuk kantung uang lainnya yang berada di sana. Sembari meletakkan sekantung uangnya, ia berkata, akan kupertaruhkan semuanya demi kemenangan Baek Suryong. Apa kalian juga ikut bertaruh? Tanya Nam Gongsu ke orang yang ada di sebelahnya. Mendengar Nam Gongsu bertanya kepada mereka, itu membuat mereka sedikit kaget. Salah satu dari mereka menjawab, dengan berkata, lelucon kekanak-kanakan sekali. Di sana juga ada kelima murid Suryong yang juga menyaksikan perdebatan tersebut antara Nam Gongsu yang bertaruh untuk Suryong. Melihat hal tersebut, mereka berlima serempat tercengang, tak menyangkanya. Kemudian Nam Gongsu melanjutkan perkataannya. Ia mengatakan dengan sangat percaya diri. Kenapa? Tak yakin? Kalau takut, pergi saja sana. Cerita mundur beberapa waktu, sebelum Nam Gongsu mempertaruhkan uangnya, untuk memihak Baek Suryong. Pada saat itu, Kepala Sekolah Nogunsang sedang berdiri di tengah arena dan telah menyampaikan sepatah dua kata kalimat pidatonya di depan seluruh murid akademi dan tamu yang hadir. Di akhir pidatonya ia mengatakan, karenanya, tolong jangan sampai terluka selama liburan dan istirahatlah dengan baik sebelum kembali. Mendengar kata-kata liburan, itu membuat para murid menjadi sangat senang. Berikutnya, giliran pemimpin aliansi Murim yang akan menyampaikan pidatonya. Pada saat itu, yang tadinya sebahagian murid sudah buru-buru ingin pergi meninggalkan lapangan upacara, tiba-tiba mereka mendadak berhenti, karena mereka mendengar sesuatu yang sangat penting, telah disampaikan pemimpin aliansi Murim. Di atas mimbar, pemimpin aliansi mengumumkan adanya kerjasama setara antara aliansi Murim dengan Akademi Azure Dragon. Berita itu pun disambut dengan sorak gembira oleh para murid dan instruktur yang mendengarnya. Di dalam pemikiran para murid tahun terakhir, mereka sangat senang akan hal tersebut, karena akan mendapat kesempatan melakukan kegiatan magang di aliansi Murim. Di dalam benak Suryong yang pastinya juga hadir, ia berkata, punya kesempatan magang selama beberapa bulan, akan sangat membantu saat bekerja di tempat lain ke depannya. Kemudian, pemimpin aliansi kembali berbicara. Ia mengatakan, dan yang terakhir, kami juga sudah mempersiapkan duel persahabatan dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan baik antara Akademi Azure Dragon dengan aliansi Murim. Dipersilahkan bagi siapapun yang berminat menyaksikannya. Mendengar duel persahabatan akan dilakukan antara aliansi Murim dan Akademi Azure Dragon, semua orang yang ada di sana menjadi sangat penasaran. Siapakah orang yang akan bertanding? Tak lama, terdengar seruan yang memanggil nama orang yang bertanding dari perwakilan Akademi Azure Dragon, yaitu Baek Suryong. Mendengar namanya sudah dipanggil, Suryong pun berdiri menunjukkan dirinya dan ia juga bersiap untuk menaiki arena pertandingan. Berikutnya, perwakilan dari aliansi Murim pun dipanggil, dan orang yang menjadi lawan Suryong adalah kapten pasukan tim Heavenly Marshal, Jo Chung Sang. Mendengar dirinya telah dipanggil, ia pun segera berdiri menunjukkan diri dan juga bersiap menaiki arena pertandingan. Melihat kedua orang tersebut,
yang akan bertanding untuk mewakili masing-masing dari kelembagaan mereka. Itu membuat semua orang yang mengetahui, juga melihatnya, menjadi sangat terkejut, karena mereka tahu nama besar dari keduanya, yaitu Trustworthy Harmony Azure Dragon dan lawannya Sang Monhua Sword Nobel. Namun pertarungan tersebut akan berlangsung 1 jam lagi. Setelah itu, terlihat orang-orang yang menantikan pertarungan tersebut, saling berbincang satu sama lain, membahas tentang pertarungan yang 1 jam lagi akan berlangsung, antara Trustworthy Harmony Azure Dragon, melawan Jo Chung Sang, Sang Monhua Sword Nobel. Masing-masing dari mereka, sangat antusias, membahas masalah tersebut, mereka semua saling bertanya-tanya, siapa di antara mereka yang lebih kuat dan jadi pemenangnya. Di dalam salah satu obrolan yang terdengar, ada yang berkata, bukankah itu sudah pasti instruktur Baek Suryong ya? Dia bahkan sanggup mengalahkan ketua dari kultus darah. Tetapi, orang lain juga beranggapan bahwa Monhua Sword Nobel juga orang yang hebat. Ia mengatakan, tapi skill Monhua Sword Nobel tak bisa diremehkan. Katanya, suatu hari nanti dia akan jadi bagian dari 10 orang terkuat di Murim loh. Tiba-tiba, dari meja yang dipenuhi dengan tumpukan kantung uang taruhan, ada segepok kantung yang lebih besar ukurannya dibandingkan kantung uang yang lain, telah ditaruh dengan kuat di atas meja tersebut. Ternyata kantung uang tersebut miliknya Sang Wong. Tak sampai di situ, di sana juga ada Yao Min dan juga Wiji Cheon dengan kantung uang di tangan mereka masing-masing, siap untuk dipertaruhkan memilih guru mereka. Pada saat itu, Sang Wong berbicara ke penjaga meja taruhan tersebut, ia mengatakan, aku yakin Master akan menang, dan pertandingannya akan selesai dalam 100 gerakan. Mendengar Sang Wong menebak pertarungan guru mereka akan selesai dalam 100 gerakan, Yao Min tidak sependapat. Yao Min berkata, kayaknya guru pasti menang dalam 70 gerakan. Sementara, Wiji Cheon berpendapat berbeda lagi, sembari juga akan mempertaruhkan sekantung uangnya. Ia mengatakan, terlalu banyak, kalau aku bertaruh guru akan menang dalam 50 gerakan saja. Mendengar juga Wiji Cheon bertaruh dalam 50 gerakan, guru mereka akan menang, Soyuk mengganggukan kepalanya, dan setelah itu, ia ikut bertaruh sama seperti Wiji Cheon. Tiba-tiba, dengan senyuman yang penuh arti, seakan-akan menyepelekan taruhan teman-temannya, Won Kang berkata, kalian masih belum memahami Master Baek Suryong? Dia akan terus menunjukkan hal-hal yang melebihi imajinasi kita. Tak diduga, ada seseorang yang memprotes obrolan mereka. Ia mengatakan, itu terlalu berlebihan. Sembari menghela nafas, Won Kang menanggapi ucapan orang tersebut. Won Kang mengatakan, jujur saja, kau hanya marah karena kami bertaruh kepada Master Baek Suryong, yang akan menangkan? Kau kira kami bodoh? Mendengar apa yang baru saja Won Kang katakan, itu membuat orang tersebut seketika menjadi sangat jengkel. Di dalam benak orang itu ia bergumam, bajigur yang tak akan mampu bertatap mata denganku, andai saja bertemu di tempat lain. Ternyata orang yang menjadi lawan debat Won Kang adalah wakil kapten dari pasukan Heavenly Martial Aliansi Murim. Menyadari wakil kaptennya sedang kesal, salah seorang bawahannya berkata, biarkan saja, mereka masih anak-anak, wakil kapten. Dan kemudian wakil kapten bersama salah seorang bawahannya pun pergi meninggalkan tempat taruhan tersebut, sambil melangkah pergi. Ia mengatakan ke Won Kang dan yang lainnya, anggap saja kalian beruntung. Kelihatan sekali, hasil didikan rendahan. Yah, lagi pula kalian murid Akademi Azure Dragon sih, jadi tingkah kalian tak ada bedanya dengan berandalan. Mendengar ucapan yang tidak menyenangkan, dari sang wakil kapten Heavenly Martial Aliansi Murim, itu membuat Won Kang menjadi sangat kesal. Namun, belum sempat Won Kang meluapkan kekesalannya, tiba-tiba, Guru Nam Gongsu muncul dan ikut bicara. Dengan ekspresi sedikit serius ia mengatakan, berandalan katamu? Mengetahui orang yang berbicara itu adalah Nam Gongsu, dari klan Namgong, dan dia sudah bersiap bertarung, di dalam hati sang wakil kapten pasukan Heavenly Martial Aliansi Murim, menjadi sedikit gentar, ia juga bergumam. Itu tuan muda dari klan Namgong, kenapa harus bertemu di sini sih? Kenapa tidak menjawab? Aku tanya, apa kau barusan menyebut murid akademi kami berandalan? Ucap lagi Nam Gongsu bertanya kembali ke wakil kapten Heavenly Martial Aliansi Murim. Dengan sedikit gugup, wakil kapten Heavenly Martial Aliansi Murim menjawab. Ia mengatakan, bukan begitu kalimatku. Sorot matanya yang semakin menajam, Nam Gongsu menanggapi. Ia berkata, jadi kau mengatakan hal serupa ya? Dengan berpikir, klan Namgong baru-baru ini, menjadi klan yang jatuh, sang wakil kapten Heavenly Martial Aliansi Murim, mulai berani melawan, ia menatap balik Nam Gongsu dengan tatapan yang juga siap bertarung. Nada suaranya yang semakin keras, wakil kapten Heavenly Martial Aliansi Murim berkata menantang ke Nam Gongsu. Terus kenapa? Ada batasan hinaan yang bisa kau toleransi. Nam Gongsu menanggapinya lagi, ia menghela nafas, dan berbicara, dengan mengatakan, sial, sampai-sampai kau tak tahu siapa yang menghina siapa ya? Kukira semua lulusan Akademi Heavenly Martial itu hebat, ternyata ada satu belut sawah di antara mereka ya.
Mendengar perkataan yang baru saja dikatakan Nam Gongsu sambil melangkah pergi menuju meja pertaruhan, itu membuat Wakil Kapten Heavenly Marshal Aliansi Murim menjadi semakin kesal. Ia pun berkata dengan nada yang sangat kesal. "Apa katamu?" Sembari mengerutkan alis matanya, Nam Gongsu berkata lagi ke Wakil Kapten Heavenly Marshal. Membuat risih saja. Dan kejadian seperti di part sebelumnya terjadi. Nam Gongsu mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Yang dikeluarkannya adalah sekantung uang. Lalu ia meletakkannya di antara tumpukan uang yang berada di sana. Ia juga mengatakan, "Akan kupertaruhkan semuanya pada kemenangan Baek Suryong." "Apa kau mau ikut juga? Memilih Suryong?" Tanya Nam Gongsu ke Wakil Kapten Heavenly Marshal Aliansi Murim, yang juga akan ikut bertaruh. Mendengar pertanyaan tersebut, itu membuat mereka kaget. Dan Wakil Kapten Heavenly Marshal Aliansi Murim menyahut, ia berkata, "Seperti bocah saja." "Kenapa? Tak yakin ya?" Balas Nam Gongsu ke Wakil Kapten Heavenly Marshal Aliansi Murim. Melihat guru Nam Gongsu berdebat sambil memasang taruhannya, dan memilih kemenangan untuk guru mereka, itu membuat kelima murid Suryong, serempak mereka menjadi sangat tercengang, karena tak pernah-pernah, guru Nam Gongsu bertaruh, apalagi sampai mempertaruhkan untuk kemenangan Baek Suryong. Setelah itu, dengan sangat yakin Nam Gongsu berucap, ia mengatakan, "Kalau takut, menyingkir saja." Scene pun berganti. Di tempat lain, ada seseorang yang sedang membersihkan pedangnya. Ternyata orang itu adalah Jo Chung Sang. Di saat Jo Chung Sang sedang merawat pedangnya, datang seorang lagi, ia berkata, "Apa aku mengganggu persiapanmu?" Mendengar sapaan tersebut, Jo Chung Sang pun ternotis akan kehadiran orang yang menyapanya. Orang yang menyapa Jo Chung Sang, kapten dari pasukan Heavenly Marshal, Aliansi Murim, adalah sang pemimpin Aliansi Murim itu sendiri. "Ah, tidak, saya cuma mempersiapkan pedang saya," jawab Jo Chung Sang ke pemimpin aliansi. Dengan sedikit tertawa, setelah mendengar jawaban Jo Chung Sang, pemimpin aliansi berkata lagi. Ia mengatakan, "Berarti hasratmu untuk menang sangat tinggi sampai melakukannya, aku juga tidak pernah melihatmu begini sebelumnya." Yah, ada orang biasa, yang mendadak dapat ketenaran, setara dengan 10 suprem. Mendengar perkataan yang baru saja disampaikan pemimpin aliansi, Jo Chung Sang menanggapinya. Ia berkata, "Saya tidak menginginkan ketenarannya, Tapi saya memang penasaran dengan kehebatan kemampuan berpedangnya." Mendengar juga apa yang disampaikan Jo Chung Sang mengenai niatnya yang sebenarnya, itu membuat pemimpin aliansi Murim menyeringai tipis. Sembari memperhatikan aura martial art Jo Chung Sang, di dalam pemikiran pemimpin aliansi Murim, ia bergumam. Ia mengatakan, dia pasti mengira, tak ada orang seusianya yang bisa menyainginya. Lalu pemimpin aliansi Murim berbicara lagi. Kau tak akan terima jika tidak menjadi yang terbaik. Sifat aroganmu itulah yang membawamu ke posisi ini, dan akan membawamu lebih tinggi lagi ke depannya. Aku dulu juga begitu. Setelah Jo Chung Sang menganggukkan kepalanya karena pikirannya sejalan dengan sang pemimpin aliansi, di saat yang sama ia juga bergumam. Aku harus melihatnya sendiri. Apakah dia sehebat ketenarannya? Jo Chung Sang kembali berkata ke pemimpin aliansi. Ia mengatakan, "Oh, sepertinya di luar ada yang bertaruh. Anda mau bertaruh pada siapa?" Pemimpin aliansi menjawab, Entahlah, informasi tentangnya masih sedikit. Meski begitu, dapat dipastikan bahwa orang yang bernama Baek Suryong adalah orang yang sangat licik. Dia akan berusaha menyembunyikan kekuatan aslinya saat melawanmu. Tidak mungkin. Akan saya pastikan dia membeberkan trik liciknya itu hari ini, sahut Jo Chung Sang. Mendengar kepercayaan diri seperti itu dari Jo Chung Sang, pemimpin aliansi Murim pun menerimanya. Ia juga berkata, "Baiklah, akan kunantikan hasilnya." Singkat cerita, scene berganti. Dari atas lantai arena pertandingan sudah berdiri Suryong, bersiap untuk melakukan pertarungannya. Begitu juga Jo Chung Sang, langkahnya juga sudah berada di atas lantai arena pertandingan, siap menjajal kemampuan martial art Suryong. Disaksikan oleh kepala sekolah Nogun Sang, dan pemimpin aliansi Murim, beserta semua orang yang ada di sana, Baek Suryong, sang trustworthy Harmony Azure Dragon, sudah berhadapan dengan Jo Chung Sang, sang Monhua Sword Noble, kapten dari pasukan Heavenly Marshal di aliansi Murim. Dengan suara yang lantang, pemimpin aliansi Murim berkata, "Aku, sang pemimpin aliansi Murim, akan memantau sendiri duelnya. Ingat baik-baik, bahwa ini adalah duel persahabatan, dan pastikan tak ada yang terluka parah." Baek Suryong, begitu juga Jo Chung Sang, mengerti atas instruksi yang diberikan pemimpin aliansi Murim. Lalu, pemimpin aliansi Murim mengangkat salah satu lengannya, pemimpin aliansi Murim berteriak lagi. Ia berkata, "Baiklah, mulai duelnya." Sebelum mereka berdua melakukan pertarungannya, Jo Chung Sang memberikan salam hormat ke Suryong. Ia mengatakan, "Aku, kapten pasukan Heavenly Marshal Jo Chung Sang."
orang yang dikenal dengan sebutan Monhua Sword Nobel di Jianghu. Melihat dan mendengar Jo Chung Sang memberikan salam dan menyebutkan nama berserta julukannya, itu seketika membuat Suryong gemetaran karena menahan kesal. Menyadari Suryong hanya diam saja sambil menundukkan kepala. Itu membuat Jo Chung Sang bingung. Di dalam pikirannya ia menebak, sikap Baek Suryong yang seperti itu pasti karena dia sangat gugup. Jo Chung Sang juga merasa tak enak hati karena Baek Suryong akan melawan dirinya, karena menurutnya hal ini tidak sebanding. Akhirnya ia berinisiatif untuk meredakan kegugupan Suryong, yang menurutnya seperti itu. Dengan sedikit canggung ia berkata lagi ke Suryong. Sebuah kehormatan menyaksikan ilmu berpedang Sang Trasworthy Harmony Azure Dragon yang sangat terkenal. Ayo bertarung tanpa menahan diri, sehingga tak ada penyesalan nantinya. Tak disangka Jo Chung Sang. Tiba-tiba, suara telepati Suryong sampai padanya. Suryong mengatakan, pertandingan ya? Boleh-boleh saja sih. Dan kemudian, dengan tatapan yang meremehkan, Suryong melanjutkan ucapannya. Ia mengatakan, tapi, kenapa gaya bicaramu begitu informal, padahal kita baru pertama kali bertemu? Kaget, pastinya, melihat sikap Suryong yang tiba-tiba seperti itu membuat Jo Chung Sang tidak menduganya. Apa maksudmu? Sahut Jo Chung Sang, bertanya balik maksud Suryong. Sambil menunjuk ke arah Jo Chung Sang dan ke dirinya sendiri, Suryong menjawab. Ia mengatakan, kau adalah kapten pasukan tim Heavenly Marshal. Dan aku adalah Chief Instruktur Aliansi Murim. Artinya aku adalah atasanmu. Bukankah kau harus berbicara lebih hormat padaku? Aku bilang, memangnya boleh ya, menggunakan bahasa informal, saat pertama kali bertemu. Sementara, Sang Wong, Soyuk, Wi Jicheon, Yeomin dan juga Won Kang, yang melihat sikap guru mereka yang tiba-tiba seperti itu membuat mereka tidak bisa bereaksi apapun. Mereka hanya tercengang, sembari mengeluarkan keringat dingin dari wajah mereka. Di saat yang sama, Suryong masih melanjutkan perkataannya ke Jo Chung Sang, sambil memberikan tekanan. Suryong berkata, padahal kaulah yang memulainya. Tapi, malah mengubah topik, apa karena tidak menguntungkan ya? Tekanan kata-kata yang diucapkan Suryong, itu membuat Jo Chung Sang sangat terkejut. Itu juga membuat Jo Chung Sang sampai mengeluarkan keringat dingin dari sekujur wajahnya. Di dalam hatinya, ia berkata, kudengar keahlian lidahnya, sebagus kemampuan berpedangnya. Tidak mau menggubris lagi apa yang dikatakan Suryong, Jo Chung Sang segera mengambil tindakan. Saat itu ia langsung mengeluarkan pedangnya beserta aura dari teknik pedangnya. Ia memasang kuda-kuda, siap untuk menyerang Suryong. Melihat tindakan yang dilakukan Jo Chung Sang yang tidak memperdulikan perkataannya, Suryong berkata lagi, jadi, kau tak mau tunduk pada atasan yang lebih lemah dibanding dirimu ya? Pikirkan saja sesukamu. Sahut Jo Chung Sang ke Suryong. Dengan sorot mata yang menajam, Suryong mengatakan, kalian benar-benar sangat arogan ya. Kembali ke beberapa waktu sebelum pertarungan. Saat itu Suryong sempat berbicara dengan Nam Gongsu. Suryong bertanya tentang kejadian yang sebelumnya Nam Gongsu alami saat akademi mereka dihina oleh wakil pemimpin tim pasukan Heavenly Marshal. Apa? Kau menahan diri saat mendengar perkataan mereka? Dengan ekspresi yang sangat santai Nam Gongsu menjawab. Ia mengatakan, kalau sampai duelnya dibatalkan hanya gara-gara keributan kecil, kau akan kehilangan kesempatan menghajar kapten pasukan tim Heavenly Marshal. Kembali ke pertarungan Suryong dan Jo Chung Sang. Di pikiran Jo Chung Sang ia berpikir bahwa sikap Suryong semakin lama semakin aneh menurutnya. Di saat yang sama, Suryong sudah mulai serius, sembari mencabut pedangnya, ia juga berkata, kau benar-benar tipe orang yang tak kusuka. Bajigur yang mengira dirinya di atas segalanya. Kau pasti terganggu dengan batu yang mendadak muncul ini kan? Karena kau mau menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukanku ya? Lanjut ucap Suryong, yang juga sudah bersiap dengan mengeluarkan energi martial art-nya. Diam kau, teriak Jo Chung Sang ke Suryong. Kalau begitu, ayo kita lihat kemampuanmu yang sangat hebat itu. Sahut juga Suryong. Dan dengan sangat cepat Suryong melesat, untuk menyerang Jo Chung Sang. Melihat secara langsung serangan pembuka yang Suryong lakukan, Jo Chung Sang berpikir bahwa pergerakan Suryong lebih cepat daripada dugaannya. Walaupun Jo Chung Sang merasa pergerakan yang Suryong lakukan itu cepat, ia masih bisa melihat pergerakannya itu. Kemudian, Jo Chung Sang melakukan sebuah serangan dengan pedangnya ke Suryong. Sangat luar biasa. Kedua serangan dari teknik berpedang mereka berdua saling menghantam satu sama lain. Energi pedang merah dan biru berputar sangat indah saling berhadapan. Tidak ada yang mau menurunkan tensi serangan masing-masing. Mereka berdua saling jual beli serangan dengan teknik berpedang yang sangat hebat dan mempesona. Jo Chung Sang dengan putaran energi tebasan pedangnya menyerang Suryong. Suryong pun juga begitu, dengan teknik yang mirip, ia juga menghadapi serangan teknik berpedang Jo Chung Sang. Beberapa saat telah berlalu, mereka berdua dengan sangat sengit saling menunjukkan kemampuan berpedang yang sangat epik. Dari serangan teknik pedang Jo Chung Sang, samar-samar, terlihat ada daun plum blossom yang berguguran.
Orang-orang yang melihat pertarungan tersebut juga merasa terkesima, karena keindahan di setiap tebasan yang dilakukan Suryong dan juga Jo Chung Sang. Melihat secara langsung, samar-samar, energi yang berbentuk daun plum blossom dari teknik pedang Jo Chung Sang. Sambil menghindar dari serangan teknik tersebut, Suryong berkata, "Ini gerakan plum blossom, butterfly dance." Dia menggunakan teknik setenar itu tanpa mengubahnya. Mendengar komentar Suryong, dan menyadari Suryong dapat menahan dan menghindar semua teknik berpedangnya, itu membuat Jo Chung Sang kesal. Ia pun berkata, mengetahui gerakannya bukan berarti. Namun, belum selesai Jo Chung Sang berucap, ucapannya langsung disela Suryong. Suryong mengatakan, "Kau kira aku bodoh? Atau kau sendiri yang bodoh? Aku adalah Chief Instruktur Aliansi Murim, Baek Suryong," teriak Suryong. Dengan teriakannya itu, di saat yang sama sebuah energi dari tebasan teknik pedang Suryong memancar tinggi, dan melesat menghantam pedang Jo Chung Sang. Karena serangan Suryong terlalu kuat untuk ditahan Jo Chung Sang, itu membuat pedang yang dipegangnya menjadi terlepas dari genggaman tangannya, dan terlempar jauh, dan akhirnya terjatuh dan menancap di pinggir arena pertarungan. Melihat peristiwa tersebut, itu seketika membuat para prajurit Heavenly Marshal, yang menjadi bawahan Jo Chung Sang, dibuat sangat terkejut. Mereka semua juga tercengang melihat apa yang telah terjadi. Suryong juga melanjutkan perkataannya, ia mengatakan, "Perhatikan baik-baik, akan kuajari kapten kalian. Lalu, putuskan sendiri bagaimana sikap kalian padaku ke depannya. Kecuali, kalian ingin dihajar seperti dia." Lanjut ucap Suryong, dengan sorot mata yang tajam dibarengi dengan sinar energi yang kebiruan, terpancar dari sorot matanya. Di saat yang sama Suryong juga melesat mengarah ke Jo Chung Sang yang tadi sudah kehilangan pedangnya. Bersambung. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan terus hanya di Cerita Wibu. Sampai di part ini ceritanya sudah mentok lagi ya teman-teman. Kalau sudah dirilis akan saya update kembali. Terima kasih.